Shalom, salam sejahtera, saudaraku sekalian, umat-umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami, Cornelius Media, dalam program Teduh saat ini. Saudaraku sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh mulia, sungguh indah, dan sungguh luar biasa berkat Tuhan bagi kami hingga saat ini umat-umat-Mu. Saat ini kami ingin belajar dari firman Tuhan. Kiranya kekuatan iman boleh kami dapatkan dan melalui itu kami lebih setia lagi kepada Tuhan. Untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku sekalian, umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Apakah saudara merasa sukar? Apakah saudara merasa putus asa saat ini? Ataukah saudara merasa sangat termotivasi? Ataukah juga saudara merasa sangat-sangat bersemangat saat ini? Dalam kehidupan kita, keseharian kita mengalami banyak pergolakan kehidupan. Entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam hubungan sosial kita dengan yang lain, dan yang lain-lainnya. Pastinya banyak permasalahan yang seringkali membuat kita lelah. Pastinya banyak juga masalah yang membuat kita seringkali putus asa. Dan di saat-saat yang demikian, kita membutuhkan dorongan. Di saat-saat yang demikian, kita membutuhkan motivasi. Motivasi ataupun dorongan entah dari orang yang terkasih, entah dari orang yang terdekat kita, entah mungkin dari pendeta, entah mungkin dari ketua jemaat atau yang lainnya. Kita membutuhkan motivasi atau juga kata-kata untuk menyemangati kita. Satu ketika seorang Profesor John Mark, dia melakukan sebuah penelitian. Judul penelitiannya adalah Bark Hallway Theory. Di mana dia melakukan penelitian ini di sebuah universitas. Dengan sampel yakni 200 orang mahasiswa. 200 orang mahasiswa. Jadi ada 200 orang mahasiswa yang dibagi dua. Yang 100 katanya berpikir setiap hari dalam 1 bulan berpikir positif. Oh, dunia ini sangat indah, alam sangat luar biasa, ciptaan Tuhan sangat indah. Dan juga mungkin orang-orang di sekitar saya sangat baik kepada saya, pimpinan saya sangat baik kepada saya, tidak pernah marah kepada saya. Berpikir positif dari segala sesuatu setiap harinya selama 1 bulan. Dan 100 yang lain selama 1 bulan berpikir kebalikannya, yaitu berpikir negatif. Oh, sungguh sulit kehidupan saya. Atasan saya sangat pemarah. Kemudian jam kerja saya berlebihan. Kemudian yang lain-lain. Pokoknya semuanya harus dipikirkan secara negatif selama 1 bulan. Jadi ada 2 kubu. Berpikir negatif, berpikir positif. Dan di akhir bulan mereka akan berjalan melalui sebuah hall. Di mana lorong itu tentu saja mereka harus berjalan dari sisi yang satu ke sisi yang lain. Dan di situ ada kaca yang tembus pandang tetapi hanya satu arah. Dari arah luar dapat melihat ke dalam, tapi dari dalam tidak melihat keluar. Dan di luar itu ada ternyata 100 orang juga. 100 orang ini kan menilai, dari 200 orang ini menilai yang mana yang berpikir negatif, yang mana yang berpikir positif. Dan 200 orang yang berpikir negatif atau juga positif ini, mereka menggunakan pakaian yang biasa, berpakaian rapi, kemudian kalau perempuan mungkin mereka make up dan lain-lain. Jadi tidak akan kelihatan bahwa mungkin mereka ini sedang kesusahan atau sedang kesulitan. Atau mereka sementara bersemangat atau yang lainnya. Satu persatu melewati lorong tersebut, satu persatu. Sampai tiba di orang yang terakhir, yang ke-200. Dan saudara-saudara tahu, kira-kira berapa persen persentase ketepatan yang sanggup dinilai oleh 100 orang yang di luar terhadap 200 orang yang di dalam? 98% dapat ditebak dengan benar. Dan dari penelitian tersebut dibuktikan bahwa ternyata kita bisa merasakan energi positif, energi negatif dari orang lain. Orang lain juga bisa merasakan energi positif atau energi negatif daripada saya. Sehingga mungkin kita juga bisa merasakan itu jika kita lebih peka lagi. Dan tahukah saudara bahwa oleh sebab itu manusia harusnya saling memotivasi satu dengan yang lain. Namun di dalam Alkitab ada satu kisah di mana seseorang ini dia mendapatkan motivasi secara langsung daripada
Tuhan Allah pencipta. Sungguh luar biasa. Mendapatkan motivasi saja dari orang di sekitar sudah sangat menguatkan. Nah ini Tuhan memotivasi secara langsung. Kita akan melihat kisah tersebut dalam kitab Yosua. Maksud saya Yosua pasal 1. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yosua pasal 1. Saat kita melihat dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 2 adalah latar belakang singkat yang diberikan dari perikop ini. Mari saya baca. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Kalau saudara membaca ayat ini, kira-kira apa yang saudara dapat pikirkan? Apa yang sementara Tuhan sampaikan kepada Yosua? Musa telah mati. Artinya pemimpin bangsa Israel saat itu sudah mati. Tuhan berbicara secara langsung kepada Yosua, yang artinya bahwa Yosua lah yang akan menggantikan Musa saat itu. Dan memang kalau kita mundur ke belakang, dalam kitab juga Ulangan sudah diberitahukan bahwa memang Musa dengan tentunya tuntunan daripada Tuhan telah memilih Yosua untuk menjadi pemimpin ganti daripada Musa. Nah, Kira-kira kalau saudara di posisi seperti Yosua saat ini, apa yang akan saudara rasakan? Apa yang akan saudara rasakan? Sebelum itu kita akan memikirkan dulu, kira-kira keadaan bangsa Israel seperti apa? Mereka kehilangan seorang pemimpin yang luar biasa yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian apalagi? Saat ini mereka akan kembali mencoba masuk ke tanah Kanaan yang saat itu di masa yang lalu mereka pernah gagal. Kali ini mereka akan mencoba lagi dengan pemimpin yang berbeda. Dan ini adalah jalan mereka untuk menepati janji Tuhan. Dan keadaan daripada Yosua bagaimana? Keadaan daripada Yosua bagaimana? Dia akan menggantikan seorang pemimpin yang hebat. Saudaraku sekalian, Yosua ini bersama-sama dengan bangsa Israel dan juga bersama-sama Musa. Dia melihat bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Bagaimana luar biasanya Musa memimpin bangsa Israel saat itu. Kira-kira mungkin rasa yang dirasakan oleh Yosua saat itu apa? Mungkin dia merasa dalam istilah yang lebih keren saat ini yakni insecure. Dia merasa dia tidak mampu, dia tidak bisa seperti Musa. Karena Musa adalah orang yang hebat. Sedangkan dia mungkin lebih istilahnya lemah daripada Musa. Apalagi yang dirasakan oleh Yosua saat itu. Selain daripada melihat Musa, dia melihat keadaan bangsa Israel. Bahwa bahkan dalam pimpinan Musa sekalipun, bangsa Israel ini berulang-ulang kali melawan Musa dan melawan Tuhan. Artinya apa? Yosua tahu betapa sulitnya memimpin bangsa Israel. Sudah dua kesulitan yang akan dihadapi. Dia sudah lihat itu, Yosua sudah lihat itu. Kemudian yang ketiga, Yosua akan memimpin bangsa ini di akhir perjalanan mereka untuk masuk ke tanah Kanaan. Sudah bisa bayangkan kalau dalam ujian, pastinya setelah melewati satu semester, kalau anak-anak pelajar, mereka melewati satu semester, di akhir semester ada ujian final. Dan biasanya ujian final ini menjadi sangat sulit. Karena ini juga seringkali menjadi standar untuk melihat apakah siswa ini dia benar-benar belajar selama periode dia bersekolah. Sehingga ujian final atau ujian di terakhir ini adalah sesuatu yang sangat sulit. Itu juga yang akan dilakukan oleh Yosua. Dia akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan yang merupakan akhir dari perjalanan mereka yang panjang. Artinya memang sangat-sangat sulit. 3 hal kesulitan yang dihadapi oleh Yosua saat itu. Sehingga dia merasakan depresi. Mungkin saat itu. Dia merasa kesulitan mungkin saat itu. Karena kalau tidak, pasti Tuhan tidak akan menyemangati dia. Tapi karena dia memang merasa kesulitan, sehingga Tuhan perlu menyemangati dia dalam perikop ini. Mari kita lihat. Ada frasa yang diulang-ulang dalam perikop ini, yakni kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan ini disampaikan langsung oleh Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan hanya satu kali, ada beberapa kali. Dan memang jika ada satu kalimat frasa juga
dalam Alkitab yang diulang-ulang dalam satu perikop kah dia, dalam satu pasal kah dia, atau dalam satu kitab, berarti hal ini sangat-sangatlah penting untuk diperhatikan. Mari kita lihat lebih jauh dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-6. Ini adalah kata-kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu yang pertama yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi saat ini sekali lagi Yosua dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena katanya perjalanan ini adalah perjalanan di akhir mereka. Perjalanan yang akan katanya melaksanakan atau betul-betul katanya Tuhan melakukan janjinya kepada bangsa Israel, yaitu di mana bangsa Israel itu akan dikembalikan ke tanah Kanaan sebagaimana janji Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel. Yang artinya ini di akhir perjalanan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, sangat-sangat solid. Satu cerita, saat saya masih seorang mahasiswa, bahkan sebelum itu juga, kami beberapa kali menanjaki Gunung Kelabat bersama-sama dengan teman-teman saya tentu saja. Ya banyak hal yang kami lalui, tetapi yang sangat-sangat juga berkesan adalah saat kami menaiki Gunung Kelabat untuk pertama kalinya. Karena ini kesan yang pertama, pengalaman yang pertama, pasti ada hal yang tidak saya tahu yang akan saya ketahui saat itu. Melewati beberapa pos 1, 2, 3, 4, 5. Dan menjelang pos 6, saat itu kami naik memang pertama kali siang. Dan kami akan finish sampai di puncak pada waktu menjelang malam. Sudah jam 5. Sampai juga di pos 5. Dan saat lanjut perjalanan, naik perjalanan sudah semakin sulit. Kaki sudah mulai bergetar karena mungkin sudah merasa tidak mampu. Dan bertanya kepada pemimpin kami yang memimpin perjalanan saat itu, karena dia sudah beberapa kali menaiki Gunung Kelabat, dan tanya, sudah dekat? Dan dia bilang, oh sudah dekat sekali, sudah sangat dekat. Oh kami bersemangat, meskipun sangat-sangat telat tapi bersemangat. Berjalan. Tetapi kenapa kata-kata sudah dekat ini terdengar seperti bohong ya? Kenapa? Karena telah lelah berjalan, tetapi jalan yang kami lalui masih juga panjang, belum sampai di puncak. Tanya lagi, sudah dekat? Oh sudah dekat. Dan akhirnya saudara sekalian, kami sampai di puncak memang sudah tidak sempat lagi melihat matahari terbenam. Kenapa? Karena ternyata sudah dekat itu, kata-kata sudah dekat itu tidak benar-benar dekat, tetapi masih jauh. Dan itu perasaan yang kami rasakan saat itu. Kenapa? Karena meskipun ternyata sudah dekat, tetap sangat-sangat sulit. Itu juga yang dirasakan oleh bangsa Israel dan Yosua saat itu. Memang sudah dekat, tanah Kanaan tinggal mungkin dilihat sejauh mata, sudah sangat dekat. Tetapi apa? Tetapi bagaimana mereka mau masuk ke tanah Kanaan? Sangat-sangat sulit, saudara sekalian. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan sekali lagi bahwa perjalanan mereka ini adalah suatu upaya Tuhan, di mana Tuhan ingin menempati janjinya bagi bangsa Israel melalui nenek moyang mereka. Jadi sekali lagi, dengan mengingatkan janji Tuhan bagi mereka, dia ingin agar Yosua tetap kuat dan juga tetap teguh hatinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bagaimana kata-kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu disampaikan kedua kalinya kepada Yosua di ayat yang ke-7. Ayat ke-7 saya bacakan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ada beberapa poin penting yang kita lihat dalam ayat ini, saudara sekalian. Pertama katanya, kuatkan teguhkanlah hatimu, dan dengan berpegang kepada apa? Dengan berpegang bertindak hati-hati kepada seluruh hukum yang telah disampaikan sebelumnya melalui perantaraan Musa. Kira-kira apa maksud Tuhan? Artinya adalah agar supaya Yosua tetap berusaha dalam akhir perjalanan bangsa Israel saat ini untuk menuruti hukum-hukum Tuhan. Untuk tetap menuruti hukum-hukum Tuhan. Kenapa? Karena memang
waktu mundur ke belakang melihat bangsa Israel bersama-sama dengan Musa, sekalipun Musa mengajarkan hukum-hukum Tuhan, tetapi berulang-ulang kali bangsa Israel gagal. Dan Tuhan tidak ingin di akhir perjalanan mereka, bangsa Israel ini gagal. Dan dimulai dengan pemimpinnya, yakni Yosua saat itu. Dan tentu saja, dalam menuruti hukum Tuhan, Yosua perlu bertindak. Dia harus memilih, mau menuruti hukum Tuhan atau tidak. Sehingga saudara sekalian, dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary mengatakan bahwa ayat ini mengindikasikan penyerahan penuh kepada kuasa Tuhan. Dan juga dengan menyatukan kuasa Tuhan dan usaha manusia, rencana Tuhan akan berhasil. Di sini diberitahukan bahwa Yosua memiliki kuasa memilih. Sebagai pemimpin, dia akan menuntun bangsa Israel. Dia harus memilih yang benar. Tuhan mengatakan, kuatkan teguhkan hatimu karena engkau harus memilih yang benar dalam memimpin bangsa Israel ini. Karena banyak sekali godaan di depanmu. Seringkali juga kita diperhadapkan dengan hal yang demikian, pilihan-pilihan yang demikian. Apa yang akan kita pilih? Menggunakan kuasa memilih yang diberikan kepada kita untuk memilih hal yang baik ataukah justru hal yang tidak baik? Dan oleh sebab itu dikatakan bahwa Yosua, jika dia memilih melakukan hal yang baik menurut kehendak Tuhan, maka upayanya bersatu dengan kuasa Allah akan berhasil, akan menghasilkan sesuatu pekerjaan yang luar biasa. Begitu juga dengan saya dan saudara. Talenta yang kita miliki, jika kita memilih itu untuk digunakan bagi Tuhan, maka pastilah hidup saya dan saudara akan berhasil. Meskipun mungkin tidak mudah, pastinya tidaklah mudah. Dan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Karena tentu saja kalau sampai mereka harusnya berjalan lurus, tetapi Yosua ke kanan, bangsa Israel juga mengikuti ke kanan, apa yang terjadi? Ya bisa saja jatuh ke jurang. Atau mungkin ke kiri, ya bisa saja jatuh ke tempat yang lain. Sehingga sangat-sangat perlu Yosua berjalan lurus sesuai dengan perintah Tuhan. Itu yang dikatakan Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Dan ini yang terakhir. Kata-kata kuatkan teguhkan hatimu dalam ayat yang 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini menarik. Sekali lagi dikatakan kuatkan teguhkan hatimu. Alasannya kenapa? Karena katanya Tuhan Allah sendiri yang akan menyertai Yosua. Tuhan Allah sendiri yang akan menyertai Yosua. Baik, mari kita melihat sedikit kata-kata kemanapun engkau pergi atau pergi dalam ayat 9 ini. Kalau dalam bahasa aslinya menggunakan kata telek. Dan kata telek ini memiliki tense imperfect. Yang bisa diartikan bahwa saat Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai Yosua kemanapun dia pergi, ini juga memberitakan kepada Yosua bahwa Tuhan telah menyertai dia dulu, Tuhan menyertai dia sekarang, dan Tuhan akan terus menyertai dia nanti. Jadi Tuhan berkata kepada Yosua bahwa kemanapun dia pergi, bahwa Tuhan telah menyertai dia dulu kemanapun dia pergi, dan sekarang kemanapun dia pergi, dan nanti kemanapun dia pergi, Tuhan akan terus menyertai dia. Karena kalimat ini atau kata ini mengisyaratkan bahwa itu sesuatu yang terjadi masa lampau, dan sementara berlangsung sekarang, dan juga akan terus berlangsung nantinya. Kira-kira pelajaran apa yang kita dapatkan saat ini? Mungkin kalimatnya adalah seperti ini. Kecuali saudara ragu atau tidak yakin dengan apa yang Tuhan telah perbuat bagi masa lalu saudara, barulah saudara boleh ragu akan penyertaan Tuhan di masa depan. Tetapi kalau saudara yakin bahwa saudara telah dipimpin Tuhan dari dulu hingga saat ini, saudara juga harus yakin bahwa Tuhan akan terus memimpin saudara dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Kata-kata kuatkan Tuhan hatimu itu bukanlah hanya sekedar ungkapan, tapi betul-betul Tuhan lakukan bagi Yosua. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu jadi. Karena itu terjadi. Sehingga kisah daripada Yosua pun dicatat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 45 dan Ibrani 4 ayat 8. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 45 berkata,
Yosua berhasil membawa masuk tabut perjanjian ke dalam negeri yang dijanjikan. Dia berhasil dalam perjalanannya. Dan dalam Ibrani 4 ayat 8 dikatakan, Yosua membawa masuk umat Israel ke dalam tempat perhentian. Yosua berhasil. Yosua berhasil. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menguatkan dia dan meneguhkan dia. Namun dalam hal ini juga, dia bergantung kepada Tuhan. Yakin dan percaya, Tuhan Allah kita, Allah yang telah menyertai Yosua dari dulu, Allah yang telah menyertai Musa dari dulu, Allah yang telah menyertai umat Tuhan dari dulu hingga saat ini, Allah yang sama akan terus menyertai saya dan saudara hari ini dan sampai seterusnya, sampai Tuhan datang. Tuhan menyertai kita semua dalam nama Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pelajaran luar biasa telah Engkau berikan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Akan terngiang-ngiang dalam pikiran kami, dalam kehidupan kami, agar kami boleh terus bergantung hanya kepada Tuhan, sebagaimana Yosua menjadi pelajaran bagi kami, agar kami betul-betul terus yakin, sebagaimana Tuhan telah memimpin kami dari dulu hingga saat ini, kami akan terus yakin Tuhan akan terus memimpin kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya dalam tangan kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.